Selamat pagi anak-anak kelas 7 semester ganjil. Pada pertemuan kita yang ketiga, kita akan membahas tentang pemuaian pada zat cair dan gas serta penerapan pemuaian zat. Nah, berdasarkan pertemuan kita yang ketiga, yaitu tentang pemuaian zat cair dan gas serta penerapan pemuaian zat, adapun tujuan yang harus kita ketahui. Yang pertama, siswa mampu menentukan persamaan pemuaian zat cair dan gas. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan apa saja penerapan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu tentang pemuaian zat cair, di mana zat cair ini hanya dapat mengalami pemuaian volume atau ruang saja, sehingga persamaan yang digunakan sama seperti pemuaian volume pada zat padat. Nah, perlu kita ketahui bahwa zat cair hanya memiliki koefisien muai volume saja. Dari persamaan tersebut didapatkan yaitu pemuaian zat cair, persamaan dari pemuaian zat cair yaitu VT sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T, di mana V0 ini volume mula-mula atau volume awal, T itu volume akhir, delta T itu perubahan suhu benda, dan gamma itu koefisien muai volume benda dengan satuannya per derajat Celcius. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemuaian air. Pemuaian air itu merupakan pemuaian volume atau ruang dengan memiliki sifat-sifat khusus, yaitu yang pertama, volume air terkecil berada pada suhu 4 derajat Celcius. Nah, air bila dipanaskan maupun didinginkan dari suhu 4 derajat Celcius, volumenya akan memuai dalam artian bertambah besar. Nah, sehingga dari sifat-sifat khusus pada pemuaian air ini disebut dengan anomali air, di mana anomali air itu merupakan sifat pemuaian air yang menyimpang dari sifat zat umumnya. Bisa kalian lihat pada gambar di grafik di slide, ini merupakan grafik dari anomali air. Sekarang kita lanjut pada pemuaian zat gas. Kalau zat gas ini sama seperti yang cair ya, yaitu zat gas hanya dapat mengalami pemuaian volume atau ruang saja, sehingga persamaannya juga sama seperti volume pada zat padat. Tetapi perlu kita ketahui bahwa zat gas ini hanya memiliki koefisien muai volume saja. Nah, di mana koefisien muai untuk semua gas sama, yaitu sebesar 1/273 per derajat Celcius. Nah, pemuaian gas dibedakan menjadi 3, yaitu isotermal, isobari, dan isokorik. Nah, yang pertama kita akan bahas yaitu isotermal. Kalau isotermal ini merupakan pemuaian gas pada suhu tetap. Nah, isotermal ini menggunakan persamaan berdasarkan hukum Boyle, yaitu P1 V1 sama dengan P2 kali V2, di mana P ini merupakan tekanan gas atau ATM dengan satuan ATM, dan V ini merupakan volume gas dengan satuan liter. Nah, yang kedua setelah isotermal yaitu isobari. Kalau isobari ini merupakan pemuaian gas pada tekanan tetap. Nah, isobari ini menggunakan persamaan hukum Gay-Lussac, yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2, di mana T ini merupakan suhu dengan satuan Kelvin. Nah, yang ketiga yaitu isokorik. Kalau isokorik ini artinya pemuaian gas pada volume tetap. Nah, pemuaian gas pada volume tetap atau isokorik menggunakan persamaan hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, dapat dilihat persamaannya yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, dengan menggabungkan hukum Boyle dan hukum Gay-Lussac diperoleh persamaan P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, pada pemuaian zat gas ini kan menggunakan persamaan muai volume, sehingga didapatkan persamaannya yaitu
VT sama dengan V0 dikali 1 tambah gamma kali delta T. Contoh soalnya, bisa kalian lihat pada slide. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat minima per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Nah, diketahui gamanya itu di sini menggunakan apa nih? Gamma itu kan sama dengan 3 kali muai panjang, yaitu 3 kali alfa. Nah, 3 alfanya itu atau koefisien muai panjang itu kan 2 kali 10 pangkat minima. Jadinya 3 dikali 2 kali 10 pangkat minima per derajat Celcius, jadinya 6 dikali 10 pangkat minima per derajat Celcius. Lalu ada lagi yang delta T. Delta T itu kan T akhir dikurang T awal. T akhirnya tuh 75 dikurang T awal 25. Maka besarnya delta T atau perubahan suhu 50 derajat Celcius. Lalu ada lagi V1. Kalau V1 besarnya 1 liter. Nah, yang ditanya itu adalah volume akhir atau V2. Tinggal kita masukkan aja dengan menggunakan persamaan pemuaian pada volume, yaitu V2 sama dengan V1 dikali 1 tambah gamma kali delta T. Tinggal kita masukkan saja rumusnya, yaitu 1 dikali 1 ditambah 6 kali 10 pangkat minima kali 50, maka didapatkan volume bejana setelah dipanaskan atau V2 sebesar 1,003 liter. Kita lanjut ya pada penerapan pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama kita bahas yaitu penerapan pemuaian zat pada bidang konstruksi. Bisa kalian lihat pada gambar di slide. Ini merupakan salah satu pembuatan jalan raya, di mana dalam pembuatan jalan raya terdapat besi baja yang disambungkan satu sama lain untuk pembuatan kerangka atau pondasi jalan. Nah, selama proses penyambungan ini, ahli konstruksi itu harus memperhitungkan sifat pemuaian dan penyusutan besi baja, karena perubahan suhu itu pasti akan terjadi pada siang maupun di malam hari. Nah, agar sambungan besinya ini tidak melengkung akibat pemuaian atau penyusutan, maka sambungan-sambungan besinya tuh tidak dipasang rapat. Dalam artian diberikan rongga yang cukup di antara masing-masing sambungan tersebut agar tidak timbul kerusakan pada jembatan dan jalan karena perubahan suhu lingkungan baik pada siang maupun pada malam hari. Nah, lanjut pada selanjutnya yaitu bidang transportasi, misalnya pada rel kereta api. Kalau rel kereta api itu pemasangannya itu juga dibuat renggang atau merongga. Nah, kenapa bisa begitu? Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka besi baja pada rel kereta api akan melengkung jika memuai dan dapat menyebabkan kecelakaan kereta api. Nah, selain pada rel kereta api, cara pemasangan ban roda lori pada kereta api juga menggunakan prinsip pemuaian. Nah, sebelum dipanaskan, biasanya ukuran ban pada kereta api dibuat sedikit lebih kecil daripada diameter rodanya. Jika ban akan dipasang, ban akan dipanaskan dulu agar memuai, kemudian dimasukkan ke dalam roda. Setelah ban dingin, maka akan menyusut sehingga ban akan melekat kuat pada rodanya tanpa dipasangi baut. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut pada penerapan zat dalam pemuaian zat dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membahas yang tentang rel kereta api, kita akan membahas pada kabel tiang listrik. Kalian pernah nggak merasa ngeh apa pada kabel listrik yang di pinggir-pinggir jalan tuh? Kalau pada siang hari itu kabel listriknya itu kan dibuatnya tuh agak melengkung. Lalu untuk di malam hari
kabel listrik itu pasti akan mengalami pemuaian, yaitu sedikit lebih lebih tegak lurus. Bisa kalian lihat pada gambar di slide perbedaan kabel listrik pada siang hari maupun malam hari yang mengalami pemuaian zat. Sekarang kita lanjut pada penerapan pemuaian zat pada teknologi bimetal, di mana bimetal ini merupakan alat yang terdiri dari dua logam yang berbeda nilai koefisien muai panjangnya dan direkatkan menjadi satu. Contohnya itu bimetal yang terbuat dari besi dan tembaga sebelum dipanaskan dalam keadaan lurus. Lalu setelah dipanaskan akan melengkung ke arah besi karena memuainya lebih lambat. Nah, alat teknologi yang menggunakan prinsip bimetal yaitu setrika. Nah, pada setrika otomatis itu terdapat alat yang dapat menghubungkan dan memutuskan arus listrik secara otomatis. Nah, alat tersebut dinamakan saklar otomatis. Nah, prinsip kerja saklar otomatis yaitu ketika suhu setrika sudah tinggi, maka bimetal akan melengkung menjauhi kontak. Arus listrik putus akan menjadi dingin. Nah, ketika dingin, bimetal akan menyentuh kontak sehingga arus listrik kembali mengalir sehingga setrika kembali panas. Sekarang kita lanjut pada ruang muai. Kalau pemasangan kaca jendela. Nah, di sini merupakan ruang muai atau diberikan suatu celah pada kaca. Nah, pada pembuatan bingkai jendela itu terdapat celah yang dibuat untuk menempatkan kaca. Nah, pemasangan kaca itu dilakukan dengan mengukur kaca yang lebih kecil daripada ruang atau tempat kaca tersebut, dengan tujuan agar kaca tidak pecah saat suhu lingkungan meningkat atau panas. Oleh karena itu, pemasangan kaca jendela dibuat sedikit lebih kecil dibandingkan celah pada bingkai jendela. Nah, lanjut pada mekanisme kestabilan suhu tubuh hewan. Nah, pada suhu tubuh hewan ini terdapat dua jenis, yaitu hewan yang berdarah panas maupun hewan yang berdarah dingin. Yang pertama kita akan bahas yaitu hewan berdarah panas. Nah, hewan berdarah panas itu menjaga kestabilan suhu tubuh dengan melakukan metabolisme di dalam tubuh. Nah, suhu tubuh hewan ini cenderung konstan dan tidak menyesuaikan suhu lingkungan. Contoh hewan dari berdarah panas yaitu kelompok aves dan mamalia. Yang kedua yaitu hewan berdarah dingin. Kalau hewan berdarah dingin itu menjaga kestabilan suhu tubuh dengan menyerap suhu lingkungan. Nah, suhu tubuh cenderung berubah-ubah sesuai dengan suhu lingkungan yang ia tempati. Contoh hewan yang berdarah dingin yaitu amfibi, pisces, dan reptil. Lanjut pada mekanisme kestabilan suhu tubuh manusia. Itu dibagi menjadi dua, yaitu mekanisme tubuh saat mengalami kenaikan suhu dan mekanisme tubuh saat mengalami penurunan suhu. Yang pertama kita akan bahas yaitu mekanisme tubuh saat mengalami kenaikan suhu. Itu dibedakan menjadi tiga, yaitu vasodilatasi, berkeringat, dan penurunan pembentukan panas. Kalau vasodilatasi itu terjadi pelebaran pembuluh darah pada hampir di seluruh area tubuh sehingga terjadi percepatan perpindahan panas dari tubuh ke kulit, sehingga hal tersebut menyebabkan kulit melakukan pelepasan panas dari tubuh. Yang kedua yaitu berkeringat. Nah, jika suhu tubuh mengalami peningkatan melebihi batas normal yaitu 37 derajat Celcius, maka pori-pori kulit akan mengeluarkan keringat sebagai mekanisme menjaga kestabilan suhu tubuh. Nah, pengeluaran keringat itu dirangsang oleh pengeluaran impuls dari hipotalamus melalui jaringan saraf. Yang ketiga yaitu penurunan pembentukan panas. Itu biasanya ditandai dengan gejala menggigil yang dihambat dengan kuat.
Nah, lanjut setelah kita menjelaskan mekanisme kestabilan suhu tubuh manusia saat mengalami kenaikan suhu, kita akan lanjut pada yang kedua, yaitu mekanisme kestabilan suhu tubuh manusia pada saat mengalami penurunan suhu. Yang pertama kita bahas yaitu menurunnya jumlah keringat. Nah, saat suhu tubuh menurun, produksi keringat akan menurun dan kelenjar keringat akan mengkerut. Yang selanjutnya kedua yaitu terjadinya peningkatan pembentukan panas. Nah, jika suhu tubuh berkurang dari suhu normal, maka tubuh akan meningkatkan laju metabolismenya dengan gejala menggigil. Yang ketiga yaitu menaikkan suhu tubuh. Nah, saat suhu tubuh mengalami penurunan, maka pembuluh darah akan mengalami penyempitan sehingga darah yang mengalir lebih sedikit. Nah, sehingga hal tersebut dapat mencegah pelepasan panas tubuh di permukaan kulit. Seperti itu ya, mekanisme kestabilan suhu tubuh hewan dan manusia. Selanjutnya kita akan membahas pada faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Yang pertama yaitu kecepatan metabolisme. Itu berbeda-beda pada setiap orang, sehingga hal tersebut menyebabkan jumlah panas yang diproduksi tubuh menjadi berbeda-beda pula. Yang kedua yaitu rangsangan saraf simpatis. Itu dapat menyebabkan kecepatan metabolisme. Nah, rangsangan saraf simpatis itu biasanya dipengaruhi oleh stres pada tiap individu yang menyebabkan terjadinya peningkatan metabolisme. Yang ketiga yaitu hormon tumbuhan. Hormon tumbuhan pertumbuhan dapat meningkatkan kecepatan metabolisme sehingga produksi panas semakin meningkat. Yang keempat yaitu demam. Kalau demam ini juga menyebabkan peningkatan metabolisme. Yang kelima yaitu aktivitas sehari-hari dapat merangsang peningkatan laju metabolisme sehingga menyebabkan gesekan komponen otot atau organ sehingga menghasilkan energi panas. Yang terakhir yaitu suhu lingkungan yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya peningkatan suhu tubuh. Nah, perpindahan suhu antara suhu badan dengan suhu lingkungan itu biasanya terjadi di bagian kulit kita. Seperti itu ya faktor-faktor yang memengaruhi suhu tubuh. Baik, sekian pemaparan materi tentang bab 4 yaitu suhu dan kalor. Nah, yang difokuskan pada materi tentang suhu dan perubahannya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.